Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Giatri Oktaviani dengan NIM 200750559 dari Prodi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga Konsentrasi Tata Busana. Di video kali ini saya akan mempresentasikan secara singkat administrasi keuangan. Administrasi keuangan ialah bagian dari proses administrasi 7M ditambah 1I, yaitu money. Administrasi keuangan ialah proses pengelolaan yang melibatkan kegiatan yang berhubungan dengan anggaran atau keuangan, pembuatan laporan keuangan, dan pencapaian tujuan atau kepentingan bersama. Lalu, apa tujuan dari administrasi keuangan ini? Yang pertama yaitu meningkatkan efektivitas dan efisien dalam penggunaan keuangan sekolah atau perguruan tinggi. Efektivitas berkaitan dengan pencapaian tujuan, sedangkan efisien berkaitan dengan waktu yang diperlukan. Artinya, pengelolaan keuangan harus dilakukan sesuai tujuan dan dengan waktu yang sekiranya dapat dipersingkat, ya harus dipersingkat. Yang kedua, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Dalam pengelolaan sekecil apapun pengeluaran harus ada bukti apakah pengeluaran tersebut memang dikeluarkan untuk kegiatan pendidikan. Yang ketiga yaitu meminimalisir terjadinya penyelewengan atau penyalahgunaan keuangan atau anggaran sekolah. Proses administrasi keuangan pendidikan. Dalam proses administrasi keuangan pendidikan ada 3 tahapan yang harus dilalui. Itu yang pertama, perencanaan. Perencanaan ialah rencana anggaran atau merencanakan anggaran selama 1 tahun dalam suatu sekolah ataupun perguruan tinggi. Yang kedua, penggunaan. Penggunaan ialah kejelasan penggunaan dari anggaran tersebut ataupun rencana anggaran tersebut untuk kepentingan sekolah ataupun perguruan tinggi. Yang ketiga yaitu bentuk pertanggungjawaban yang jelas berupa bukti-bukti dari semua pengeluaran yang telah terjadi, dan semua pengeluaran itu haruslah untuk kepentingan bersama yang jelas apa jenisnya, kapan, dan di mananya. Dalam proses perencanaan ada beberapa prinsip yang harus diterapkan. Yang pertama yaitu aspiratif. Aspiratif ialah memperhatikan masukan dari setiap pihak yang berkepentingan. Yang kedua, partisipatif, yaitu melibatkan semua orang yang berkepentingan di sekolah dalam proses pengambilan kebijakan, dalam proses pembuatan dan penyusunan anggaran di sekolah ataupun perguruan tinggi. Yang ketiga, akuntabel, yaitu bisa dipertanggungjawabkan, terbuka, sehingga muncul kepercayaan dari pihak-pihak yang terlibat. Perencanaan dilakukan di awal tahun pembelajaran. Kepala sekolah dan jajarannya akan mengatur ataupun membuat RAPBS, yaitu Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah. Pada dasarnya, RAPBS memuat segala hal tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sekolah selama 1 tahun ke depan. Menurut pendapat Sutisna, RAPBS dapat dilakukan dengan 2 langkah, yaitu penetapan tujuan dan penjabaran tujuan. Penetapan tujuan yaitu dalam bentuk perumusan. Perumusan ini dilakukan agar dapat membuat RAPBS yang efektif. Yang kedua, penjabaran tujuan yaitu dalam bentuk program-program yang jelas. Program-program yang jelas inilah yang akan dibiayai oleh RAPBS kemudian. Baiklah, kita masuk ke tahap 2 yaitu penggunaan. Dalam penggunaan dan pengelolaan keuangan RAPBS ada pemisahan tugas menjadi 3, yaitu otorisator, ordonator, dan bendahara. Otorisator ialah pejabat atau mereka yang menjabat yang diberi kewenangan untuk mengambil tindakan terhadap segala sesuatu yang mengakibatkan terjadinya pemasukan atau pengeluaran keuangan di sekolah ataupun perguruan tinggi. Kalau di sekolah, pejabat ini ialah kepala sekolah. Sedangkan kalau di kampus, pejabat ini
pejabat ini ialah rektor. Pemisahan tugas kedua yaitu ordonator ialah pejabat yang diberikan kewenangan untuk menguji yang akhirnya menyebabkan terjadinya pengeluaran perintah untuk pengeluaran anggaran. Yang diuji meliputi apakah program yang diajukan oleh otorisator memang diperlukan di sekolah ataupun di perguruan tinggi tersebut, seberapa tingkat kemampuan lembaga untuk menyediakan anggaran, dan jika program tersebut tidak sesuai dengan kemampuan lembaga pendidikan seperti sekolah ataupun perguruan tinggi tersebut, maka program itu mungkin tidak akan diwujudkan. Pemisahan tugas ketiga yaitu bendahara. Bendahara ialah pejabat yang berwenang dalam penerimaan atau pengeluaran keuangan atau surat-surat berharga atas dasar pertimbangan ketersediaan anggaran dalam lembaga pendidikan seperti sekolah ataupun perguruan tinggi. Tahap administrasi ketiga yaitu pertanggungjawaban. Dalam sebuah organisasi pendidikan seperti sekolah dan perguruan tinggi, yang bertanggung jawab ialah pimpinan tertinggi atau di sekolah ialah kepala sekolah, sedangkan di perguruan tinggi ialah rektor. Bentuk pertanggungjawaban di sekolah ialah pembuatan surat pertanggungjawaban atau SPJ. SPJ ini dibuat per 3 bulan pengeluaran atau data dari barang-barang yang sudah dibeli sekolah. SPJ ditandatangani oleh kepala sekolah, bendahara, dan termasuk juga ketua komite sekolah. Terakhir, laporan keuangan. Laporan keuangan ialah laporan yang disusun berdasarkan aktivitas keuangan selama sebulan, triwulan, atau semester. Baiklah, sekian presentasi singkat saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun sikap. Terima kasih karena sudah menonton. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Bye-bye.